Gang yang cukup ramai, Bu Lestari tertunduk di depan penjaga warung, Pak De Sarno, yang mulai menggerutu karena hutangnya belum juga dibayar. Saat itulah Bu Yasmin lewat, kebetulan baru pulang dari pasar. Lestari, saya ini udah sabar loh. Tapi utangmu kok nggak pernah lunas ya? Malah nambah lagi, nambah lagi. Gimana sih? Iya Pak De, saya ngerti. Saya juga kepikiran terus. Cuma emang lagi belum ada uang. Suami saya juga lagi sepi kerjanya. Ya kalau gitu jangan belanja terus di sini dong. Bayarnya aja nggak jelas. Saya juga butuh muter duit. Saya janji, minggu depan pasti saya bayar. Tolong kasih waktu sebentar lagi. Lah malah minggu depan terus kapan lunasnya? Saya nggak bisa nunggu terus. Ada apa nih rame-rame? Kok suaranya kedengeran sampai luar? Ada masalah ya? Gak apa-apa kok Mbak Yasmin. Cuma soal utang kecil di warung. Saya lagi susah aja. Nah, kalau utangnya harus dilunasin. Tapi ya kalau orang lagi susah, masa nggak dikasih anggaran tadi? Saya ini bukan gak longgar mbak, tapi utangnya sudah sebulan lebih. Saya juga kasihan, tapi saya juga butuh modal buat dagang. Sudahlah, daripada ribut. Nih, tak bayarin semua utangnya Bu Lestari. Sekalian tak kasih lebih nih, biar gak nunggak lagi. Wah, Mbak Yasmin, gak usah. Ini masalah saya sendiri. Gak apa-apa, kalau orang itu rezeki buat saya. Gak usah mikir jauh. Nih Pak De, ini uangnya. Catat lunas ya. Ya kalau gitu saya terima. Kasih banyak mbak Yasmin. Iya, catat ya yang jelas. Jangan nanti ditanya utangnya masih ada ternyata. Aduh Mbak, sebelumnya makasih ya. Kalau bukan karena Mbak, ada saya gak tahu mesti gimana. Sudah, gak usah sungkan. Saya ikhlas kok. Lagian saya juga sering bantu orang. Udah biasa. Saya gak tahu harus balas apa. Semoga kebaikan Mbak dibalas Allah ya. Amin. Mereka pun keluar dari warung bersama. Bu Lestari berjalan menunduk, sedangkan Bu Yasmin tampak cukup percaya diri. Mbak, saya minta maaf ya, udah bikin kamu ngeluarin duit banyak tadi. Padahal itu harus tanggung jawab saya. Loh, nggak usah gitu. Rezeki itu ngalir. Toh saya juga punya lebih. Kalau dipakai buat nolongnya malah berkah. Tapi saya takut orang-orang jadi ngomong aneh-aneh. Tadi kan di warung banyak yang lihat. Bagus toh, biar orang tahu kalau ada yang peduli. Daripada bisik-bisik lagi kamu dimarahin, mending tahu kalau ada yang nolong. Iya juga sih. Cuma saya takut disangka saya numpang sama kebaikan orang lain. Gak usah mikir gitu. Orang bisa nilai siapa yang ngutang, siapa yang bantu. Semua jelas kok. Saya bakal ingat budi ini ya Mbak. Saya akan lupa sampai kapanpun. Ya sudah, kamu juga jangan banyak terlalu mikir. Kalau saya nolong berarti saya ikhlas ya. Tapi jangan kebiasaan juga bikin orang lain susah. Iya Mbak. Baguslah. Saya tuh paling gak suka loh lihat perempuan dimarahin depan umum. Jatuhnya kasihan. Saya juga malu banget tadi. Rasanya dan langsung hilang dari muka bumi. Untung saya lewat ya. Coba kalau enggak, mungkin masih domain panjang lebar tuh sama Pak De. Mungkin memang ada jalan Tuhan ya. Ngirim Mbak pas banget waktunya. Mulai sekarang butuh apa-apa ngomong aja ya. Siapa tahu saya bisa bantu. Makasih Mbak. Tak lama kemudian, Bu Lestari sampai di rumah. Beberapa jam setelahnya, pintu kayu rumah mereka terbuka. Suami Bu Lestari, Pak Dharma, masuk dengan baju kerjanya masih berdebu. Ia menenteng plastik hitam kecil, berisi beras dan sedikit uang hasil kerja serabutan hari itu. Capek banget rasanya seharian di luar. Tadi aku sempat mampir ke bengkel buat bantu-bantu. Alhamdulillah dikasih bayaran. Syukurlah Mas, akhirnya ada juga ya rezeki buat untuk utang warung. Iya, aku mikirnya cuma soal itu. Takut Pak De Sarno ngomel lagi. Aku bawa uang secukupnya. Nih langsung kasih aja ya biar lega. Mas, soal utang itu tadi udah beres. Maksudmu beres gimana? Kan belum sempat dikasih duitnya. Jadi gini, tadi aku ke warung. Kebetulan ditagih lagi sama Pak De. Terus aku gak bisa jawab tuh. Tapi pas banget Mbak Yasmin lewat.
Terus jangan bilang kamu sampai pinjam lagi sama orang. Enggak mas, malah Mbak Yasmin langsung bayarin utang kita. Bahkan dikasih lebih juga, biar kita nggak ngutang lagi. Ya Allah, serius? Yasmin itu? Iya mas, aku kaget. Tapi gimana ya, saat itu gak punya jalan lain. Rasanya balo banget di depan orang banyak. Berarti hutang kita di warung udah lunas ya sekarang? Iya mas, udah lunas mah. Pada saran udah catat semuanya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kelar. Aku tadinya takut banget kalau nggak bisa bayar minggu ini. Aku juga lega mas, tapi jujur, rasa campur aduk. Di satu sisi terbantu banget, tapi di sisi lain malu karena orang lain lihat aku dibayarin. Nggak usah terlalu dipikirkan, niatnya Yasmin nolong kok. Kita doakan aja, semoga kebaikannya dibalas ya sama Tuhan. Iya mas, aku juga bilang gitu sama dia. Dia nyuruh kalau ada butuh, langsung kan ngomong ke dia katanya. Malam pun tiba. Di meja kayu sederhana, terhidang nasi hangat, sayur bayam, tempe goreng, dan ikan asin. Bu Lestari menatap piring. Wah, makanannya kelihatannya nikmat banget nih. Udah lama kita nggak punya lauk sebanyak ini. Iya mas, aku sengaja beliin tadi, biar kita bisa makan enakan dikit malam ini. Yuk, aku udah lapar banget. Dari siang cuma makan roti kering doang. Ayo. Alhamdulillah, rezeki hari ini benar-benar nggak disangka. Meskipun lewat Yasmin. Iya mas ya, Tuhan emang punya cara sendiri buat nolong kita. Iya mas. Ya, kita syukuri dulu yang ada. Semoga kalau ada rezeki lebih, aku janji kita harus belajar pelan-pelan mandiri lagi. Jangan sampai terus tergantung pada orang. Siang itu, Bu Lestari berhaja pulang dari ladang dengan tubuh lelah. Ia melalui gang kecil dekat rumah Bu Yasmin. Dari balik pagar, ia mendengar suara Bu Yasmin sedang ngobrol dengan tetangga lain. Jadi kemarin itu, aku lihat si Lestari sampai dimarahin di warung. Kasihan aku. Yaudah, langsung bayarin aja semua utangnya. Aku ini ya, kalau ada orang susah tuh gak tega. Apalagi tidak banyak orang. Kan malu tuh, perempuan diambil di depan umum. Tahu nggak? Bahkan dia sampai terharu loh nangis. Katanya, gak bakal lupa kebaikanku. Mendengar itu, langkah Bu Lestari mendadak berhenti. Dadanya berdebar, wajahnya terasa panas. Ia tidak menyangka bantuan yang kemarin malah sudah jadi bahan cerita. Bu Lestari, pas banget kamu lewat. Sini, mampir dulu bentar. Iya mbak, saya baru pulang dari ladang. Langsung ke rumah sebenarnya. Bentar aja, cuma ngobrol ringan kok. Tadi saya lagi cerita soal kamu di warung kemarin. Kan lucu banget tuh pas waktunya aku lewat. Iya mbak. Iya kan, waktu itu rezekimu banget tau nggak? Coba kalau nggak ada saya, bisa tambah lama tuh kamu domelin Pak Desarno. Iya, makasih banyak ya kemarin. Sama-sama, saya senang bisa nolong. Ngomong-ngomong, kamu tahu apa lagi nggak sekarang? Saya masih ada lebih nih kalau mau pinjem. Aduh, nggak usah mbak, beneran saya udah cukup. Kemarin itu aja saya udah ngerasa terlalu ngerepotin. Loh kok gitu? Gak usah malu, saya ini tulus. Kamu tuh apa-apa ngomong aja ya, gak usah sungkan. Beneran mbak, gak perlu. Saya sama suami ada rezeki dikit kok, insya Allah cukup. Ah masa iya? Saya gak percaya, saya tahu sendiri keadaan kamu. Daripada kamu repot, mending saya bantu aja. Enggak mbak, enggak. Saya gak mau nambah beban. Kalau ada masalah, saya pengen berusaha sendiri dulu. Aneh kamu nih, kemarin ditolong malah terima-terima aja. Sekarang kau nolak. Bukan gitu mbak, kemarin tuh kondisinya mendesak. Saya udah gak ada jalan lain. Kalau sekarang ya beda, saya masih bisa berusaha. Ya udahlah, kalau kamu keras kepala gitu. Tapi inget ya, jangan sungkan kalau nanti ada apa-apa. Saya selalu ada kok buat tetangga. Iya mbak, makasih niat baiknya. Saya juga doakan semoga rezeki mbak lancar terus. Amin. Saya izin pamit. Malam itu di rumah kecil mereka, Bu Lestari melipat pakaian dengan wajah gelisah. Pak Dharma baru selesai sholat dan duduk di samping istrinya. Tapi ia melihat istrinya tidak seperti biasanya. Mas, Lestari,
kok wajahmu murung terus dari tadi? Ada apa? Kayak pikiranmu penuh banget. Aku mau ngomong sesuatu, ini serius. Ya ngomong aja, aku dengerin kok. Sama masih bisa aku bantu mikir, ya ayo. Aku pengen coba cari uang juga, Mas. Aku nggak mau cuma ngurus ladang sama rumah. Loh, maksudmu gimana? Kamu ini kan udah tiap hari ngerjain yang di ladang. Itu juga bagian dari cari uang. Masa mau kerja kayak aku juga sih? Iya, Mas, tapi rasanya beda. Kerja di ladang tuh hasilnya lama. Gak cukup untuk kebutuhan cepet. Aku pengen ada yang langsung bisa dipakai gitu kalau butuh. Tapi kamu gak usah maksa. Toh aku masih kuat kerja serabutan. Masih bisa dapat rezeki. Meskipun gak banyak, kamu fokus di rumah aja sudah cukup kok. Mas, aku tadi siang denger Mbak Yasmin cerita soal bantuannya kemarin sama orang lain. Dia ngomongnya kayak biasa sih, tapi aku rasa sakit banget. Walah, jadi ini alasanmu ya. Iya, Mas, aku dengar jelas dia bilang, katanya aku nangis, kata aku terima kasih berkali-kali. Aku jadi malu, kayak dianggap orang lemah. Oh ya, jangan terlalu diambil hati. Tapi kan, Mas, rasanya kayak harga diri kita jatuh. Aku jadi kepikiran terus, kalau bisa kerja sendiri, mungkin gak perlu di posisi itu. Aku tahu kamu pengen bantu aku, tapi jangan sampai cuma karena omongan orang, kamu jadi kepikiran terus ya. Kita ini memang lagi susah, tapi bukan berarti kita nggak punya harga diri. Makanya kepengen nunjukin, kalau kita masih bisa berdiri, di atas kaki kita sendiri, gak jadi bahan cerita orang. Aku paham, tapi aku juga khawatir kalau kamu ikut kerja di luar, nanti badanmu capek. Ladang nggak kurus, rumah juga berantakan. Aku bisa atur waktu kok, Mas. Aku akan bayar rumah terbengkalai juga. Cuma pengen tambahan sedikit, biar kalau ada kebutuhan mendesak, kita nggak bingung. Kamu beneran yakin bisa kuat? Gak gampang loh, apalagi kalau double-double kerjaan. Yakin kok, Mas. Aku udah terbiasa kok kerja di ladang. Kamu jangan terlalu merasa bersalah gara-gara Yasmin itu. Orang kayak dia emang seneng kalau cerita-cerita. Kita abaikan aja ya, biar nggak makin sakit hati. Iya, Mas. Aku berusaha abaikan, tapi susah banget. Makanya aku kepikiran buat cari tambahan, biar nggak perlu sering dibantu. Kalau begitu kita pikirin bareng-bareng ya. Sekarang kita jalani hidup kita kayak biasa dulu. Jangan mikirin Yasmin terlalu dalam. Anggap aja itu ujian. Sabar aja buat kita. Iya, Mas. Beberapa hari kemudian, pagi itu kampung ramai karena Bu Yasmin membawa beberapa karung pakaian bekas. Ia berjalan dari rumah ke rumah sambil bagi-bagikan baju. Ketika sampai di rumah Bu Lestari, ia langsung menyapa dan senyum lebar. Bu Lestari sedang menjemur pakaian, kelihatan sedikit kaku. Bu Lestari, pas banget saya mampir. Saya bagi-bagi pakaian bekas buat tetangga. Oh iya, Mbak, makasih banyak ya udah mampir. Saya lagi jemur nih. Nah, sini. Saya bawa banyak. Satu kampung nih kebagian tahu. Siapa tahu kamu atau keluargamu tuh ada yang cocok kan? Lumayan nih gratis. Wah, makasih ya, Mbak. Alhamdulillah. Saya doakan semoga kebahagiaan kamu dibalas berkali lipat. Amin. Kamu kan tahu sendirilah, saya sering nolong. Kemarin saya bayar utangmu, terus pernah bantu juga Bu Parni waktu anaknya sakit. Bahkan pada Sarno itu pernah saya kasih pinjaman modal tahu. Kalau boleh ngomong, Mbak, sebaiknya kebaikan kayak gitu gak usah terlalu diumbar. Takutnya jatuhnya jadi ria. Hah? Maksud Mbak apa? Saya capek-capek nolong orang, sekarang kok malah ngatain saya ria? Bukan gitu, Mbak. Saya cuma ingatin aja. Kalau terus diceritain, bisa bikin orang salah paham. Kamu ini keterlaluan, Lestari. Saya dulu udah bayar utangmu di warung. Kalau bukan saya, mungkin kamu udah ditarik-tarik sama Pak Ade. Ya, sekarang malah ngomong begini ke saya. Saya nggak lupa kebaikan Mbak. Saya masih ingat. Tapi saya bicara padanya, biar Mbak lebih dihormatin orang. Kamu nggak tahu diri. Bisa bantu makan, saya kasih uang lebih. Sekarang saya bawa baju gratis. Masih juga ngatur-ngatur saya. Enggak, Mbak, saya bukan ngatur. Cuma nyaranin aja baik-baik. Saya takut kamu capek sendiri ntar karena terlalu mikirin pandang orang. Udah, gak usah pura-pura halus. Intinya kamu tuh miskin, jadi selalu iri sama saya. Astagfirullah, saya gak pernah iri. Jangan bersyukur pada tetangga. Ya lagi. Dalam hati, pasti kamu sakit hati kan kalau aku cerita-cerita?
Saya mau sakit hati mbak, tapi bukan iri. Saya malah jadi bahan omongan, apalagi kalau disebut-sebut depan orang. Kamu tuh ya, hidupnya memang susah. Kalau nggak ada saya, pasti kamu tambah sengsara. Saya sadar kok mbak sama kekurangan saya, tapi jangan juga karena itu saya dianggap gak punya harga diri. Sudah miskin malah banyak bicara. Saya pikir nolongmu bikin kamu sadar, ternyata malah bikin besar kepala. Ingat ya, tanpa saya mungkin hidupnya lebih sengsara. Jadi jangan coba-coba nasihatin saya lagi. Baiklah mbak, kalau kamu merasa begitu, saya minta maaf ya kalau perkataan saya nyinggung. Udah, saya pergi dulu. Malamnya, acara syukuran berlangsung. Rumah Bu Yasmin ramai. Di dalam rumah, Bu Yasmin bercerita kepada para ibu-ibu di dalam. Alhamdulillah, senang banget anak saya keterima di sekolah favorit. Ini semua doa dari teman-teman juga. Saya selalu percaya kalau kita rajin bantu orang, rezeki selalu lancar. Tapi tahu gak ibu-ibu, saya pernah loh nemu orang yang gak tahu diri. Udah dibantu, malah ngatain saya ria. Bayangin coba, padahal jelas saya tulus. Saya nggak sebut nama ya, jadi pasti ada yang ngerti lah. Cuma cerita aja saya, biar orang tahu ada orang yang begitu. Mbak Yasmin, maaf saya potong ya. Kayaknya apa yang mau ngomong itu ngarahnya ke saya. Saya gak enak dengernya. Kok kamu kesinggung Bu Lestari? Saya kan nggak nyebut nama. Kalau kamu merasa, ya itu bukan urusan saya. Saya tahu maksud mbak. Saya gak mau panjang lebar. Saya janji, nanti saya bakal balikin uang yang pernah kamu kasih. Lucu kamu. Uang segitu kamu pikir bisa balikinnya? Udah, gak sesok-sokan. Anggap aja kebaikan dari saya. Enggak mbak, saya bakal usahakan biar gak ada lagi perasaan terhindam kini. Ya terserah kamu. Ingat, tanpa saya, kamu waktu itu gak bisa bayar utang. Namun, tak lama kemudian, cuaca yang tadi bagus berubah mendung. Angin kencang tiba-tiba datang menghantam sekitar rumah.